Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ketiga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 3 berkata, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Haleluya. Saudaraku dikasihi Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop Mazmur 128 ini, berkat atas rumah tangga. Tidak disebutkan siapa yang menuliskan Mazmur ini. Namun Mazmur ini berisi tentang bagaimana keluarga yang ideal, bagaimana keluarga yang diberkati, bagaimana menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Tentu saja dimulai dari seorang suami, seorang ayah, seorang leader yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian disupport oleh seorang istri yang juga hidup takut akan Tuhan, dan anak-anak yang respek dan hormat kepada orang tua. Makanya tadi digambarkan bagaimana keluarga yang diberkati begitu rupa sehingga dapat disimpulkan bahwa Mazmur 128 ini adalah gambaran atas berkat rumah tangga yang ideal. Berkat rumah tangga yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, keluarga siapakah yang dimaksudkan oleh pemazmur yang dapat disebut sebagai keluarga yang ideal dan berkenan di hadapan Allah itu? Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau yang menuliskan Mazmur ini adalah Daud, maka saya mau katakan bahwa sesungguhnya keluarga Daud adalah keluarga yang gagal. Daud sendiri adalah seorang ayah yang gagal. Dia boleh disebut sebagai raja yang hebat, pemimpin rohani yang berhasil, tetapi dalam keluarga dia adalah seorang yang gagal. Kita lihat bagaimana carut-marutnya keluarga Daud, saudaraku. Anak-anak yang kemudian saling bunuh satu dengan yang lain, bahkan anak-anak Daud rata-rata adalah pemberontak kepada ayahnya. Nah, kalau seandainya penulis Mazmur ini adalah Salomo, Salomo juga mengalami hal yang sama. Bahkan di akhir hidupnya, Salomo tidak lagi taat kepada Allah, melainkan mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dengan kata lain, Salomo adalah seorang pemimpin yang gagal di dalam rumah tangga mereka. Lalu pertanyaannya, keluarga siapakah yang ideal yang dapat digambarkan sesuai dengan Mazmur ini? Saya kira tidak ada. Kita lihat keluarga Adam. Adam adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kita lihat keluarga Abraham. Abraham pun demikian. Suami istri ini kemudian saudaraku mengalami konflik. Bahkan konfliknya berkepanjangan antara Ismail dan Ishak. Bahkan kalau kita runut sampai ke belakang, kemudian Ishak pun mengalami konflik suami istri. Karena mereka kemudian melahirkan dua anak, yang satu pro bapak, yang satu pro mama. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak Ishak saling bermusuhan seorang akan yang lain. Kita mundur lagi, Yakub. Keluarga Yakub lebih lagi. Keluarga ini adalah keluarga yang memiliki konflik yang luar biasa. Artinya saudara-saudara, hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada satu keluarga pun yang dapat dijadikan teladan ideal sesuai dengan maksud Mazmur 128 ini. Nah, pertanyaannya, kalau keluarga tokoh-tokoh Alkitab itu tidak ideal, keluarga hamba-hamba Tuhan juga tidak ideal, keluarga kita juga tidak ideal, lalu apakah kemudian kita tidak bisa merespon karya Allah, panggilan Allah untuk menjadi keluarga yang diberkati? Jawabannya bisa, saudaraku. Dengan kata lain, apapun keberadaan keluarga kita, kita masih bisa merespon karya Allah, kita masih bisa merespon rencana Allah untuk memberkati keluarga-keluarga kita. Mengapa? Pertama-tama jangan lupa, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan oleh darah itu mendamaikan antara kita dan Allah, sehingga kemudian kita bisa menerima janji-janji berkat Allah dinyatakan, terlebih dalam keluarga. Tentu saja semua dimulai dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, hidup di dalam perkenanan Allah. Ibarat sebuah rumah, saudaraku, maka saya menggambarkan keluarga itu sebagai berikut. Dan kalau keluarga itu sebuah rumah, maka saya dapat katakan suami itu ada di atas. Dia adalah atap. Nah, atap itu harus bisa melindungi orang-orang yang ada di bawah. Oleh sebab itu atap tidak boleh bocor.
supaya kalau hujan dan panas tidak kemudian menerpa yang ada di dalam rumah. Lalu kemudian istri adalah tiang-tiang penyangga. Artinya dengan kata lain, sehebat apapun suamimu, kalau tiang penyangganya tidak kuat, maka pasti akan robohlah rumah itu. Nah, anak-anak adalah tembok yang akan menghangatkan suasana rumah, sehingga menghangatkan suasana yang ada di dalam rumah itu. Nah, saudara-saudara, Allah menggambarkan sedemikian rupa suasana rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, untuk sampai ke titik itu tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Suami harus hidup takut Tuhan, istri hidup takut Tuhan, dan anak-anak hidup juga takut Tuhan, hormat sama orang tua. Saya percaya kalau ini terjadi dalam setiap rumah tangga kita, maka kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Haleluya saudaraku, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Biarlah kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan berkat-Mu sedang dinyatakan atas rumah tangga kami. Oleh sebab itu kami mau belajar merespon akan berkat Allah ini dengan cara hidup takut akan Tuhan. Suami yang hidup takut Tuhan, istri yang hidup takut Tuhan, dan anak-anak yang hidup takut Tuhan. Sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat